Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nilasari, SPMSI, dosen tetap program studi agribisnis, jurusan Bisnis Pertanian, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, dengan nomor induk dosen nasional 1309 028802. Dalam video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ini, saya akan menjelaskan salah satu pengalaman saya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pengajaran, khususnya pada mata kuliah penyuluhan pertanian. Mata kuliah penyuluhan pertanian memiliki bobot 3 SKS, di mana 2 teori dan 1 praktikum. Dalam mata kuliah penyuluhan diberikan pada semester ganjil. Capaian pembelajaran mata kuliah penyuluhan pertanian ini, mahasiswa mampu melakukan kegiatan penyuluhan sesuai dengan ruang lingkup penyuluhan dengan menerapkan komunikasi langsung dan tidak langsung, verbal dan nonverbal sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Dalam mata kuliah penyuluhan pertanian, mahasiswa akan mendapatkan beberapa topik yang akan diberikan, yaitu ruang lingkup penyuluhan pertanian, baik dari pengertian, tujuan, manfaat, dan prinsip penyuluhan pertanian. Programa penyuluhan pertanian, materi penyuluhan pertanian, media penyuluhan pertanian, metode dalam penyuluhan pertanian, proses adopsi inovasi, pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian, dan bagaimana melakukan evaluasi kegiatan program penyuluhan pertanian. Dalam proses pembelajaran yang dilakukan, saya menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interest, dan Assessment. Delivery. Dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, saya memadukan metode ceramah, diskusi kelompok, dan praktik langsung, baik yang dilakukan secara luring maupun daring. Dalam pembelajaran, saya juga memanfaatkan beberapa learning system management atau LMS dan platform digital seperti Siakat, Edlink, Google Classroom, WhatsApp Group, dan video pembelajaran interaktif. Salah satu karya saya yang mendukung dalam mata kuliah penyuluhan pertanian adalah book chapter yang berjudul Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian yang telah diterbitkan dan memiliki sertifikat hak cipta pada tahun 2024. Yang kedua, interest. Agar mahasiswa lebih antusias, saya berusaha menyajikan materi dengan pendekatan kontekstual menggunakan contoh-contoh nyata, studi kasus terkini, media video interaktif dan aplikatif. Metode ini dapat mendukung pendekatan student-centered learning sehingga dapat memotivasi mahasiswa untuk terlibat aktif dalam diskusi dan simulasi penyuluhan di kelas. Adapun asesmen yang telah saya lakukan dalam mata kuliah penyuluhan pertanian, di mana saya menggunakan berbagai bentuk seperti pretest atau penggayaan, kuis, tugas terstruktur, dan proyek akhir. Semua penilaian disusun dengan rubrik yang jelas agar objektif dan transparan. Melalui pendekatan ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami teori penyuluhan, tetapi juga mahasiswa mampu juga mengaplikasikannya di lapangan dengan baik. Ya, dalam mata kuliah penyuluhan pertanian. Baik, di minggu
Izin Bu, kami dari kelompok 1 ingin hasil diskusi kami itu ingin menyampaikan itu penyuluhan adalah proses pendidikan formal yang dilakukan untuk mengubah sikap pegawai dan perilaku masyarakat agar mereka mau dan mampu mengadopsi inovasi atau teknologi baru yang diperoleh zaman sekarang. Sekian dari diskusi kami. Baik, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu adalah materi budidaya tanaman. Yang pertama, materinya itu terkait dengan cara memilih benih unggul bersertifikat, teknik pengolahan lahan yang baik dan penanaman sesuai fungsi dan bibit. Oke, terima kasih Pak Kelompok 1, 2, dan 3. Nah, itu tadi sekilas ya, gimana kita menyusun sebuah materi penyuluhan. Oke, kita membuat materi penyuluhan, hal pertama yang harus kita tulis adalah topik. Topik apa yang akan kita sampaikan ke masyarakat atau sasaran kita. Oke, berakhirnya dari sesi presentasi tiap kelompok tadi, berarti untuk minggu pertemuan minggu 5 kita ini kita sudah selesai. Adalah topik materi penyuluhan. Ada pertanyaan untuk hari ini? Tidak. Kalau tidak ada, berarti sekian dariku. Terima kasih sebelumnya atas waktu dan kehadirannya. Kalau ada salah kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Marliati dari program studi D3 Agribisnis Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengendalian hama tikus di lahan sawah. Tikus merupakan hewan yang paling sering dibicarakan oleh para petani karena hama tikus ini relatif sulit dikendalikan. Pengendalian hama tikus ini itu dengan cepat dan daya rusaknya pada tanaman itu sangat tinggi. Kerusakan pada tanaman membuat hama tikus ini menjadi ancaman bagi setiap tanaman. Nah, di sini saya akan memberikan teknik pengendalian dapat kita lakukan sebagai para petani agar memberantas hama tikus ini dengan menggunakan beberapa teknik. Yang pertama, dapat kita lakukan dengan pembakaran plastik dengan membuat petakan pada persamingan dengan menggunakan perangkap bulu. Yang kedua, kita dapat menggunakan pemasangan jaring pada tikus. Yang ketiga, kita dapat menggunakan racun tikus, yaitu rodentisida akut atau antikoagulan yang dengan pencampuran gabah. Yang keempat, itu kita dapat menggunakan penggenangan lubang-lubang tikus ketika ingin membuat persemaian. Yang kelima, kita dapat menggunakan pengendalian hayati, yaitu dengan memanfaatkan musuh alami seperti kucing, anjing, dan hantu. Yang keenam, kita dapat melakukan pengaturan pola tanam dengan rotasi tanaman padi dan palawija dengan pengaturan pola tanam yang serupa. Nah, begitulah teknik-teknik pengendalian yang dapat kita lakukan untuk memberantas hama tikus ini. Saya Anissa Marliati, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Demikian video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Semoga video ini bisa memberikan gambaran mengenal praktik pengajaran yang saya lakukan dan menjadi inspirasi bagi pengembangan pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.